Bapak bersyukur. Monggo Bapak C. Pak C, monggo. Nggih. Betul tidak lagi. Kersane kan dipun foto Bapak. Oh. Saya tujukan untuk Romo. Walaupun awalnya Romo sekolahnya duduk, tapi akhirnya kumlot. Pertanyaan saya mungkin untuk seluruh yang hadir ini. Saya tanya ini karena saya tidak tahu jawabannya. Jadi Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu Romo kan juga percaya bahwa itu beling ya, apa istilahnya pengkhianat. Pertanyaannya, seandainya namanya Yudas itu tidak ada, bagaimana kita ini pengikut Yesus itu loh? Yudas nggak ada, jadi Tuhan Yesus ya urip wae sampai sekarang begitu. Nah ini bagaimana? Jadi Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan, diakui umat sedunia ini karena kelakuannya Yudas. Itu saja dulu. Monggo. Matur nuwun. Terima kasih Pak C. Ya memang Yudas ora berbuat ngoten niku Tuhan Yesus ora kok disalib nggih. Menurutnya ngaten gitu. Tapi semua sudah dinubuatkan. Jadi apapun yang terjadi semua sudah dinubuatkan. Dan luar biasa memang seperti tadi Romo Lili bijine papat dadi jempalik dadi kumlaut. Karena semua ada proses. Dan itu pastinya tetap campur tangan Tuhan, termasuk Romo Lili menjadi pilihan dan akhirnya bisa ditahbiskan menjadi imam di Keuskupan Agung Semarang. Ya, meskipun niki aku hati-hati Romo kita ini masih muda, ganteng. Ini kayak Prabowo ya Romo. Prabowo muda. Prabowo muda. Tapi milih Pak Ayu. Jadi orang kayak Gibran. Jadi Bapak Ibu yang terkasih luar biasa. Romo mengajak kita bersyukur meskipun awake dhewe kasarane pas awake lagi ngeluh mules aku arep mangkat Gracia rada lereng-lereng tapi terus akhirnya puji Tuhan Putejo sehat. Tadi awakku gembrobak tapi Tuhan memberikan kesehatan luar biasa. Beliau ketua kita Romo, ketua PD Gracia. Monggo tidak ngajeng Bunda saya. Dan puji Tuhan semuanya sing teng dalem niku mau nek aras-aras senar mangkat, Roh Kudus yang bekerja. Semuanya bisa rawuh. Dan ini luar biasa. Semoga besok bulan depan Natalan lagi yang rawuh 100-an lebih ya seperti tadi. Amin. Bisa semua rawuh seneng-seneng bareng. Maklum saanane, ya seperti hatine seneng. Nek apa-apa aneh kok nggih. Gracia itu tidak mungkin tidak ada. Karena Tuhan Yesus yang campur tangan. 5 roti 2 ikan. Mana mau cepake 20 sing rawuh 50 ya cukup turah. Begitu. Jadi mari kita bersama-sama bersyukur bersama. Oh, njen Pak, tadi bertanya dengan Romo. Ini mohon dijawab ya Romo. Baik, terkait dengan sosok Yudas ini, mungkin kita juga bertanya ya, kok Yudas ini sebenarnya orang yang baik atau tidak? Perkara baik atau tidak, yang jelas Yesus itu kita imani sebagai Mesias, sebagai putra Allah, bahwa Yesus ini mewahyukan siapa Allah. Allah yang mungkin dulunya itu ngawang-ngawang ada di langit, entah di langit keberapa begitu, kita tidak tahu seperti apa ketika ia menjelma dalam inkarnasi dalam peristiwa Natal besok Desember ini. Lalu Allah yang ngawang-ngawang itu tadi, Allah yang tidak jelas seperti apa itu menjadi konkret dialami oleh manusia dalam sejarah waktu itu. Lalu Yesus itu kan dalam teologi dia mewartakan kerajaan Allah, mewartakan siapa Allah. Lalu dia menunjuk 12 murid dan salah satunya ada Yudas di sana.
kita mempertanyakan Yudas itu wong apik apa wong elek begitu ya. Kita melihat bahwa 12 murid ini adalah orang-orang yang begitu dekat dengan Yesus, yang setiap hari mungkin selalu bertemu dengan Yesus, yang ketika mengadakan mujizat di Kapernaum, di Betania, di mana-mana itu mereka ini mungkin ada di belakang Yesus. Kita melihat bahwa orang yang begitu dekat dengan Yesus pun nyata-nyatanya bisa meledo, bisa berbalik arah. Tetapi kita jangan lupa bahwa di orang Jawa mengatasi ing atase wong elek itu juga bisa mengalami yang namanya pertobatan. Panjenengan ingat ketika Yesus disalib itu dia sendiri atau tidak? Ada 2 orang di kanan kirinya. Yesus disalib dikatakan bersama penjahat. Bahkan Yesus diperlakukan sama seperti orang yang dihukum, disesat dan sebagainya, lalu disalib. Lalu dalam peristiwa itu ada dialog. Ketika sama-sama disalib begitu ya, ada dialog di antara 2 penjahat itu. Yang satu menghujat Yesus, Yesus kalau engkau anak Allah, selamatkanlah aku. Lalu dia tidak percaya. Lalu yang satunya dia ada pertobatan di situ kan, entah sebelah kiri atau kanan saya lupa. Tapi di situ dia yang penjahat yang selama hidupnya bahkan jauh dari yang namanya perbuatan baik, tapi ia bertobat. Sungguh engkau adalah Mesias. Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Ada keselamatan di situ bahwa orang yang awalnya jauh dari Tuhan, jauh dari mengenal perbuatan baik, nyata-nyatanya juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Lalu orang yang dekat dengan Tuhan, yang setiap hari ikut dengan Tuhan, yang setiap hari kalau Tuhan pergi kemana dia ikut, nyata-nyatanya juga bisa meledo itu apa ya? Berbalik arah gitu ya. Awalnya ngiri jadi nyaman. Orang dia meletre gitu. Artinya apa? Mungkin relasi kita dengan Tuhan itu juga tidak menjamin bagaimana kualitas hidup kita, perbuatan kita. Orang yang setiap hari berdoa, misa harian dan sebagainya, bisa jadi dia berbalik arah. Tapi orang yang jauh dari Tuhan, mungkin kita mengucapnya, wah kira tahu sembahyang, kira tahu nang gereja, tidak pernah ibadat, bisa saja dia berbalik arah ke arah yang benar. Ada pertobatan di situ. Maka kalau kita mempertentangkan Yudas ini baik atau tidak, ini tokoh yang berjasa atau tidak, terlepas dari itu semua, kita melihat bahwa relasi dengan Tuhan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Entah mungkin karena apa yang kita minta tidak sesuai, entah apa yang kita mohon tidak dikabulkan, entah ketika kita mengetuk pintu hati Tuhan tapi Tuhan tidak membukakan dan sebagainya. Lalu dari Yudas kita juga bisa belajar ketika hendak mengadakan perjamuan terakhir gitu ya, Yesus itu kan berdoa. Lalu ketika Yesus berdoa, ada fakta menarik bahwa Yudas itu sudah tidak ada di tempat. Dia sudah pergi hendak menjual Yesus berapa keping perak itu. Artinya apa? Kalau mungkin kita ketika berdoa belum selesai lalu sudah pergi, nah itu podo karo Yudas. Jadi kalau ikut kegiatan dia hendaknya full sampai akhir. Kalau belum selesai lalu pergi meninggalkan Yesus, ya sama seperti Yudas. Kalau misa mungkin belum selesai wes mulai, nah itu sama seperti Yudas. Maka intinya adalah relasi kita dengan Tuhan itu akan menentukan bagaimana pilihan-pilihan sikap tindakan kita dalam hidup sehari-hari. Kurang lebih itu Bapak. Jagung narangkung nang sange mergo jagung pindahan kan. Jagungnya tumpuk-tumpuk.